Sebagai salah satu budaya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sistem komunikasi, melainkan juga berfungsi untuk mewariskan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memasukkan bahasa menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2017. Ironisnya, masyarakat masa kini sudah mulai meninggalkan bahasa daerah, bahkan beberapa bahasa daerah sudah tidak lagi digunakan terutama di kalangan anak muda, tak terkecuali bahasa Sunda. Hal tersebut terjadi lantaran generasi milenial yang tinggal di daerah Jawa Barat menganggap bahwa bahasa Indonesia atau bahasa asing yang datang dari luar daerah lebih mudah digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari ketimbang dengan menggunakan bahasa Sunda. Sebab, mereka tidak perlu memikirkan level bicara ketika sedang mengobrol atau berbincang. Berbeda dengan ketika menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa tingkatan tutur. Tingkat tutur itu dikenal dengan sebutan undak usuk, di mana pembicara harus mempertimbangkan ragam bahasanya sesuai dengan lawan bicara. Seperti misalnya, ragam bicara yang digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua tidak bisa disamakan dengan ragam bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan teman sebaya. Oleh karena itu, sebagian besar anak muda Jawa Barat menganggap bahwa penggunaan bahasa Sunda itu sangat sulit dan tidak efektif. Fenomena tersebut dikenal sebagai pergeseran bahasa. Menurut Spolsky dalam Rosniana, pergeseran bahasa adalah fenomena di mana suatu bahasa digantikan oleh bahasa yang lain. Tentu saja, fenomena tersebut dapat membahayakan eksistensi bahasa yang asli, karena apabila penuturnya semakin berkurang, maka lambat laun akan menyebabkan punahnya bahasa asli tersebut di masa yang akan datang. Karena itulah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi bahasa sebagai sarana penanaman etika adalah melalui pelestarian bahasa di lingkungan pendidikan. Sekolah dan kampus contohnya merupakan sarana yang mendukung bagi seorang siswa untuk mengemban ilmu. Karena itu akan menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Sunda dan juga berbudi pekerti. Tak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui penerapan berbahasa di kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan sebelumnya, sayangnya kelompok kami belum sempat memberikan keterangan lokasi OPK terhadap gagasan kreatif yang sudah kami susun. Karena itulah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pengembangan ide gagasan kreatif kami terhadap OPK yang telah kami pilih, yakni Lisensi Unpad, sebagai objek pembahasan untuk gagasan kreatif kami. Lisensi Unpad merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang didirikan sejak 20 Februari 1982 dalam rangka menyokong Ki Sunda untuk membentuk insan yang intelektual dan berbudaya. Sesuai namanya, Lingkungan Seni Sunda Universitas Pajajaran, UKM ini berada di bawah naungan kampus Unpad sebagai UKM yang aktif dan sudah berhasil memperkenalkan budaya Sunda hingga ke kancah internasional pada tahun 2019. Gagasan kreatif yang kelompok kami tawarkan adalah berupa penggunaan bahasa Sunda di lingkungan kampus Unpad. Sebagai salah satu universitas yang berada di daerah Jawa Barat, tentu saja Unpad memiliki peran untuk ikut serta melestarikan budaya Sunda. Selain seni tari dan seni musik, penggunaan bahasa daerah juga penting untuk diterapkan. Banyaknya mahasiswa yang datang dari daerah untuk menempuh pendidikan di Unpad, agaknya menjadi salah satu faktor fenomena pergeseran bahasa bisa terjadi. Bahasa daerah yang dibawa oleh para mahasiswa luar daerah Sunda memberikan efek terhadap bahasa yang digunakan oleh mahasiswa lainnya. Misal, kata abdi, urang, dan aing yang biasa digunakan untuk menyebut diri sendiri dalam bahasa Sunda berganti menjadi aku, gua, dan gue. Kelompok kami menyorot isu tersebut dan kemudian memiliki gagasan kreatif untuk menciptakan lingkungan Sunda yang berawal dari bahasa.
misalnya dengan memperkenalkan panggilan teteh untuk memanggil perempuan dan akang untuk memanggil laki-laki. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, yakni seperti penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dalam KBM, pengenalan penggunaan bahasa Sunda sederhana dalam lingkungan kampus ketika kaderisasi, dan pemberian contoh oleh pribumi. Alasan mengapa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran ditawarkan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab 7, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 33, tentang bahasa pengantar disebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia, ayat 1. Namun, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, ayat 2. Dengan demikian, menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tidak begitu menjadi masalah karena sudah ada landasan undang-undangnya. Kelompok kami berpendapat bahwa selama ini Lises Unpad lebih terpaku kepada kesenian Sunda dan pengenalan budaya populer Sunda, sehingga tidak terlalu menekankan kepada penggunaan bahasa Sunda. Untuk itu, kelompok kami memiliki gagasan kreatif yang bisa digunakan untuk menyokong penggunaan bahasa Sunda. Ide yang kami kemukakan adalah Hayunyunda, yakni penggunaan bahasa Sunda selama 1 hari tertentu yang bisa dimulai dari lingkungan FIB sebagai contoh. Adapun landasan kami memiliki OPK ini adalah kesadaran kami tentang pentingnya interaksi dalam pemerolehan bahasa seperti yang dikemukakan oleh Elis. Dikatakan bahwa interaksi dapat dihipotesiskan berkontribusi pada penggunaan bahasa melalui 2 cara. Pertama, melalui resepsi dan pemahaman anak atas bahasa yang digunakan oleh guru. Teori belajar bahasa berdasarkan resepsi sangat menekankan pentingnya input. Hipotesis frekuensi menyatakan bahwa anak memperoleh ciri-ciri linguistik sesuai dengan frekuensinya sebagai input. Semakin sering suatu ciri linguistik didengar oleh anak, semakin cepat ciri itu dikuasai oleh anak. Kedua, melalui upaya anak memproduksi bahasa itu di dalam peristiwa pembelajaran. Hipotesis ini menyatakan bahwa anak memerlukan kesempatan untuk memproduksi bahasa dalam rangka mengembangkan tingkat profesiensi gramatikanya. Pilihan cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bahasa daerah dari kepunahannya adalah pertama, menggunakannya sebagai bahasa pengantar, kedua, mengajarkannya dengan pendekatan komunikatif.